pagi Mams, di video kali ini berbeda dengan video-video biasanya. Jadi aku mau share apa aja yang aku makan waktu aku diet ya Mams. Cuman sebelum itu aku mau siapin untuk menu makan siang. Dan sambil siapin menu makan siang aku mau cerita sedikit Mams. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk diet ya Mams. Jadi awalnya itu waktu aku nikah, aku itu berat badannya 50-an, kalau nggak salah di 57. Dan untuk berat badan 57 itu aku udah kelihatan kurus banget Mams, karena kan untuk tinggi aku lumayan ya. Jadi dengan berat badan segitu itu aku masih ideal. Cuman setelah aku nikah, entah karena bahagia atau terlalu bahagia, itu berat badan aku itu melonjak Mams. Dan ditambah lagi setelah nikah itu kan aku sempat promil. Dan obat-obatan dari dokter itu bikin aku tambah melar Mams. Sampai gak berasa untuk berat badan aku itu sampai naik 10 kilo dari yang pertama sebelum aku nikah. Sebenarnya sempat turun juga, cuman nggak ngerti kenapa setiap kali turun itu pasti mungkin karena terlena, jadi nggak lama kemudian itu berat badan aku naik lagi. Jadi aku mutusin untuk stop gaya hidup yang kurang sehat dan aku mutusin untuk diet Mams. Cuman walaupun diet aku nggak mau makan yang nggak enak, jadi aku tetap usahain aku makan apa yang aku pengenin. Semua makanan yang aku makan walaupun aku lagi diet, aku usahain memang sesuai dengan lidah aku ya Mams. Jadi gak tersiksa banget. Cuman memang untuk porsi nasi itu benar-benar aku kurangin. Nah, untuk bekal makan siang kali ini aku siapin omelet telur. Jadi aku tambahin sayuran sedikit dan daun bawang untuk menambah nutrisi dari telurnya juga. Selain itu, kalau misalkan telurnya itu ditambah sayuran itu bikin kita lebih kenyang lebih lama gitu loh Mams. Nah, di sini aku cuma pakai 1 telur aja dan ini nanti aku tambahin kentang. Jadi untuk menunya itu sebenarnya berubah-ubah setiap harinya ya Mams. Jadi ini yang aku share cuma contohnya aja. Mungkin lain kali bakal aku share lagi kalau misalkan sempat. Oh ya, tadinya videonya itu maunya aku bikin kayak estetik gitu ya, cuman aku nggak bisa. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku voice over aja. Nah, jadi untuk kentangnya aku pakai 2 buah. Ini untuk ukurannya lumayan kecil-kecil ya Mams, jadi nggak terlalu besar. Dan kalau misalkan biasanya aku pakai kentang yang besar, itu biasanya aku cuman pakai 1 aja. Dan untuk kentangnya cuman aku rebus kayak gitu aja. Dan gak aku tambahin garam lagi ya Mams, karena aku lupa. Tapi nanti tetap aku tambahin saus pedas untuk menambah cita rasanya ya Mams. Jadi tetap walaupun diet itu makanan harus sesuai dengan selera kita supaya gak nyesel setiap kali makan. Nah udah, jadi untuk menu makan siang aku ini ya Mams, aku gak pakai nasi lagi. Jangan lupa untuk Mams yang juga lagi diet, itu minumnya harus banyak banget ya Mams. Nah lanjut, aku mau siapin untuk menu sarapan. Jadi untuk sarapan kali ini aku pengen sarapan buah. Cuman aku ngerasa gak terlalu lapar aja sih Mams, jadi cukup sama buah aja. Biasanya kalau misalkan aku ngerasa lapar, itu aku pakai telur rebus untuk sarapan. Cuman untuk kali ini aku pakainya pisang dan aku tambahin sedikit pepaya dan stroberi Mams. Oh ya Mams, di luar sana itu masih banyak banget ya yang mungkin ada beberapa orang, walaupun gak semua. Jadi setiap kali ada pasangan muda mungkin yang baru nikah atau mengalami perubahan berat badan, itu biasanya banyak banget yang nyinyir ya Mams. Aku nggak tahu di tempat Mams semua ada juga nggak yang kayak gitu. Tapi di tempat aku nggak terlalu sih, walaupun ada juga. Cuma rata-rata itu nenek-nenek ya, yang mungkin basa-basinya cuma bisanya itu aja. Jadi semoga kita nggak salah satu dari mereka ya. Karena untuk body shaming itu kan gak enak banget ya Mams. Apalagi kita kan nggak tahu ceritanya mereka
mengalami kenaikan berat badan itu karena apa? Mungkin aja karena hormon atau karena promil, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin kita bisa cari basa-basi yang lebih enak didengar ya Mams, karena kan setiap rumah tangga itu beda-beda. Ada yang mungkin bahagia karena keturunan atau bahagia karena karir, itu semua gak bisa disamain ya Mams. Jadi ayo kita sama-sama belajar kalau misalkan basa-basi sama orang, siapapun itu harus lebih pintar lagi ya Mams. Oke, curhatnya segitu aja. Jadi di sini aku balik lagi ke videonya. Aku mau siapin kopi karena aku pecinta kopi ya Mams. Cuman untuk kali ini aku ubah, untuk kopinya itu aku pakai gula Tropicana Slim dan dicampur Nescafe yang klasik sedikit, dan aku tambahin susu low fat Mam. Dan ini enak banget. Jadi sekarang aku udah nggak minum kopi-kopi yang instan di luar sana. Jadi aku biasanya racik kayak gini, dan aku pastiin untuk kandungan kopi yang aku pakai itu sedikit banget ya Mams, karena untuk menghilangkan 100% itu nggak mungkin langsung bisa. Jadi aku kurangin sedikit-sedikit kayak gini aja. Dan aku baca-baca juga untuk kopinya itu jadi kalorinya itu lebih kecil ketimbang kopi instan yang di luar sana. Jadi walaupun diet itu tetap harus menyenangkan ya Mams. Oh ya, jadi untuk pola makan ini udah aku terapin itu kurang lebih 1 minggu. Dan untuk berat badan aku udah lumayan, turunnya sampai 3 kilo gitu. Walaupun memulainya itu susah banget ya Mams, tapi setelah dijalanin seminggu itu jadi kayak kebiasaan gitu. Dan ya kalau misalkan udah ada hasilnya itu kan jadi lebih semangat lagi ya Mams. Oke, sarapannya udah, jadi lanjut ke makan siang. Aku makan menu yang tadi pagi udah aku buat, dan tetap aku tambahin buah-buahan juga. Cuman ini jadinya kenyang banget sih Mams, karena ternyata telur sama kentang yang aku buat itu lumayan bikin kenyangnya lama banget. Jadi biasanya kalau misalkan untuk makan malam itu aku selalu makan dada ayam. Aku nggak apa-apa sih kalau misalkan mau digoreng atau dibakar, sama aja, tapi tetap aku nggak pakai nasi. Cuman karena ini aku kenyang banget, jadi untuk makan malamnya tetap aku makan buah aja. Oh ya, untuk dada ayamnya itu biasanya aku tetap pakai sambal juga, tapi untuk sambalnya itu nggak yang digoreng ya Mams, jadi yang mentah. Biasanya aku pakai sambal tomat yang mentah gitu, dan kebetulan aku udah punya langganannya yang emang rasa sambalnya itu enak. Jadi walaupun diet aku nggak sehat-sehat banget dan nggak 100% makanannya itu dimasak sendiri, jadi nggak apa-apa ya Mams, yang penting tetap ada usaha untuk mengurangi sedikit kalori yang biasanya tertimbun terlalu banyak. Nah, selama seminggu ini aku tetap sempetin untuk olahraga walaupun gak banyak. Biasanya itu cuma sempat 15 menit. Atau kalau misalkan gak sempat olahraga, mungkin bisa diganti dengan bergerak yang banyak. Nah, makan siangnya udah, jadi untuk makan malam kali ini aku ganti dengan buah, karena seperti yang aku bilang, aku masih kenyang banget sama makan siang tadi. Jadi untuk kali ini aku pakai buah semangka. Tadinya aku nggak pengen makan malam sebenarnya Mams, cuman kalau misalkan aku nggak makan sekarang, takutnya nanti malah lapar tengah malam dan itu nggak enak banget. Karena kalau misalkan aku lapar tengah malam itu jadinya malah nggak bisa tidur Mams, dan setiap kali malam itu kayak kebayang-bayang semua makanan-makanan yang enak. Jadi aku putusin untuk makan buah aja. Buah kan selain mengandung banyak vitamin itu juga bagus ya untuk pencernaan. Dan suapan terakhir, jadi udah untuk makan malam aku kali ini aja. Terima kasih untuk Mams yang sudah sempetin nonton video aku. Jangan lupa disupport juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.